Oke, saya lanjut. Kemudian RPS-nya. Jadi pada akhir perkuliahan ini diharapkan Anda mampu membuat desain komponen mesin baik secara manual ya maupun menggunakan software CAD atau atau salah satu software CAD ya dan menggunakan kinerja mandiri dan terukur serta bermutu. Kemudian mampu menyajikan gambar tiga dimensi ke dalam bentuk dua dimensi sesuai dengan standar ISO dengan menerapkan pemikiran yang logis. Nah, ini adalah materi kita. Kita dari eh, nomor 6 sampai dengan poin nomor 11. Jadi kita akan menggambar sketsa. Kalau gambar sketsa kemudian ada pengantar CAD, kemudian pembuatan sketsa dua dimensi, kemudian pemodelan tiga dimensi, kemudian ada perakitan ya. Jadi kita ada perakitan model 3D pada bentuk multipart dan terakhir ada pencetakan gambar teknik atau drawing. Oke, ini bukunya. Ini banyak sekali referensi yang Anda bisa dapatkan. Ini banyak. Eh, ada banyak sekali ya, boleh banyak sekali buku. Kalau untuk buku khusus untuk menggambar mesin atau menggambar menggunakan software, bisa menggunakan buku karangan punya saya sendiri ya. Saya akan menampilkan bukunya seperti apa. Kemudian kemudian langsung ke pertemuan 9 karena 8 UTS kemarin. Pertemuan 9 ini diharapkan artinya sekarang ini ya mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik proses penggambaran dengan menggunakan software CAD ya. Jadi ada pengenalan CAD sebagai alat gambar, tantangan dunia industri kepada engineer, CAD sebagai solusi, kemudian perkembangan teknologi CAD, mempelajari lingkungan pada software CAD atau interface pada CAD. Pertemuan 10 di minggu depan, besok kita akan memulai menggambar menggunakan CAD yaitu SolidWorks ya, membuat dua dimensi. Setelah itu di pertemuan 11, 12, 13 itu kita akan membuat pemodelan 3D dengan menggunakan CAD juga ya. Di pertemuan 14 itu Anda akan membuat atau merakit model 3D menjadi satu bagian. Jadi ada bagian-bagian yang Anda harus buat atau part-part ya, part-part yang dibuat kemudian disimpan dan dirakit atau diassembly dalam akan menjadi satu buah mesin ya. Ya misalnya kalau kita lihat dari roda itu kan kalau di sepeda motor roda itu ada terdiri dari ban, ada pelek ya, ada bos, ada ban dalam, ada ban luar dan sebagainya. Nah, dari part-part itu kita gabung menjadi satu bagian yang utuh disebut dengan assembly ya. Kemudian di pertemuan 15 Anda akan pertemuan 15 itu akan membuat gambar teknik ya, mencetak. Jadi apa yang Anda telah gambar dalam bentuk 3D di dalam sebuah komputer, kemudian di print ya menggunakan teknik drawing. Ya, artinya itu sesuai dengan penggambaran sesuai dengan ISO standarnya. Ya, tidak sembarangan membuat proyeksi model apa, kemudian ada pemberian dimensi khusus atau notasi khusus, kemudian ada penggambaran irisan, ulir dan sebagainya. Di pertemuan 16 baru Anda di situ ada akan akhir ujian semester. Di sini akan saya gantikan dengan tugas besar. Tugas besar ini akan presentasi ya yang sudah saya jelaskan dan Anda juga harus membuat suatu komponen atau suatu mesin. Nah, untuk tugas besar nanti mungkin di pertemuan ke-12 atau 13 dia akan saya kasihkan kelompoknya, kemudian silakan Anda menggambar bentuknya apa, nanti akan saya jelaskan di pertemuan 11 atau 12. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan RPS pertemuan kita ke depan?
Sudah paham ya? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Ihsan lagi. Oke, Mas Ihsan. Untuk menggambar mesin itu kan kita menggunakan CAD. Nah, berarti itu komponennya digambar satu-satu dulu ya, Pak, baru nanti Iya, digabung gitu. iya, harus digambar satu-satu dong. Jadi misal kalau kita membuat, katakan yang paling sederhana, eh, kita membuat suatu bearing, atau bearing ya. Bearing itu kan terdiri dari beberapa bagian, ya. Ada bagian-bagian. Nah, yang kecil-kecil itu kita gambar dulu, baru kita jadikan satu bagian. Gitu. Jadi harus gambar satu persatu. Itu kalau Anda bisa menggambar, latihan gambar tuh bisa hanya sekitar 5 menit sudah jadi. Tergantung kerumitan dari gambar apa yang Anda buat. Gitu Ihsan ya. Baik, Pak. Oke, yang lain gimana? Apakah sudah paham? Harus. Insya Allah, Pak. Oke, mantap. Aman, Saya Pak. lanjut karena waktunya tidak terlalu banyak. Saya ini lagi di rumah, tadi pindah ke kampus. Benar kan? Tidak ada teman ya, sepi, jadi malas. Saya lanjut ya, kita langsung masuk. Oke, sebelum saya lanjut, saya lihat dulu kuesioner yang Anda isikan di kemarin ya. Bandara ya? Screen ya. Tolong suaranya di-mute-kan. Iya. Sudah terlihat belum formulir sini ya? Lihat nggak ada 110 tanggapan? Kelihatan? Ya Pak, kelihatan Pak. Terlihat Pak, terlihat. Oke, terima kasih. Jadi ini sudah mengisi semua ya? Belum Pak, saya belum Pak. Ada 120 peserta dia. Ya, sepertinya ya. Udara Sudah, Pak. Saya share. Bahasa Indonesia air. Siapa suaranya ini? AIR. Mau saya mute atau mau saya kick ini orang yang berisik ini? AIR. Patah. Aja Pak, kick aja. Kick aja Pak. Mau saya tendang nanti dia. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi di sebelumnya itu sudah saya kirimkan sebuah kuesioner ya. Kuesioner terkait tentang perkenalan kita menggambar teknik mesin menggunakan software. Ini sudah diisikan dan sudah saya baca secara keseluruhan. Ini hasilnya. Ya, ada kelas A ini yang udah ngisi hanya kelas A itu hanya 37. Artinya kalau kita 40 itu 3 yang belum. Di kelas B itu sudah lengkap. Kemudian di kelas C itu hanya 33. Entah kenapa tidak diisi, apa dia tidak kuliah lagi atau saya tidak tahu. Ya, jadi apa dia bingung cara mengisinya atau dia tidak punya handphone atau dia tidak punya internet, saya juga tidak ngerti. Ya, semoga yang mengisi itu bisa mewakilkan apa jawaban dari semua peserta. Kemudian ini apakah Anda sudah memiliki laptop? Dan jawabannya ialah 90%, 90 orang atau mahasiswa itu sudah memiliki laptop. Ya, 20 dan belum. Nah, saya juga di sini emang sedikit dilema ya. Itu kebingungan ketika kita belajar itu harus menggunakan laptop gitu, dan laptopnya juga harus memiliki spesifikasi yang cukup membadai. Nah, inilah salah satu tantangan saya untuk bagaimana mensiasatkan ini kepada rekan-rekan mahasiswa gitu. Nah, mungkin nanti saya akan menyampaikan cara-cara saya mengajar ya, sastra dalam bentuk video, kan saya membuatkan buku dengan tujuan apa? Ya, mungkin kalau misalnya nanti Anda kesulitan mengikuti perkuliahan hari ini, itu bisa nonton video saya di pertemuan hari ini. Nanti kan saya lebih jelaskan. Kemudian, nah ini, jikalau belum punya laptop atau PC, berikan alasan yang tepat ya. Jadi ada juga yang mengisinya yang udah punya laptop malah diisi nih, banyak ya. Jadi maksud saya tuh yang belum memiliki laptop saja yang dia harus mengisi. Alasannya banyak sekali, ini saya juga bingung. Kendala, saya tidak sebutkan nama ya sini ya. Kendala dengan tata cara penginstalan itu sudah ada ya. Terkendala sinyal, oh bukan di sini. Nah, saya lihat dulu komen-komen yang belum